Baik, saya lanjutkan untuk indikator kelima. Ini terkait dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan beretika baik secara lisan ataupun tertulis. Untuk keterampilan komunikasi secara lisan bisa dilihat dari contoh-contoh portfolio tugas dari siswa. Di sini saya ambil dari portfolio tugas dari Arya Rifki kelas 7. Nah, di sini yang pertama yakni tugas pada mata pelajaran English Literasi, di mana siswa harus membuat sebuah poster, kemudian mempresentasikan poster itu di depan siswa-siswa yang lain. Kemudian di mata pelajaran literasi sains juga siswa-siswa melakukan eksperimen suhu dan kalor. Di sini mereka harus melakukan eksperimen, kemudian mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil dari eksperimen mereka. Bisa dilihat di sini untuk eksperimen terkait suhu dan kalori, bisa dilihat di sini. Jadi mereka bekerja secara berkelompok, mengidentifikasi, kemudian bereksperimen. Nah, pada bagian ini mereka harus mengkomunikasikan atau menjelaskan bagaimana kertas spiral ini bisa berputar ketika diletakkan di atas lilin-lilin yang menyala, seperti itu. Ya. Selain itu, pada mata pelajaran literasi membaca juga mengasah keterampilan komunikasi secara lisan pada materi membaca puisi rakyat. Jadi di sini pada gambar ini adalah salah satu dokumentasi di mana siswa praktik untuk membaca puisi rakyat jenis berbalas pantun, seperti itu. Oke. Pada dasarnya, setiap pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah SMP Progresif Bumi Sholawat selalu melatihkan keterampilan komunikasi. Dan biasanya di akhir KD kami akan mengkompetisikan hasil dari asesmen KD tersebut. Ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh dalam kegiatan komunikasi, melatih keterampilan komunikasi dalam pembelajaran, yakni pada pembelajaran kelas 9 dengan materi teks diskusi, di mana siswa mempraktekkan debat. Di sini pada kegiatannya seperti debat pada umumnya, mereka harus mempertahankan argumen masing-masing. Nah, di sini akan diambil satu pemenang, satu kelompok pemenang yang kemudian nanti akan dikompetisikan dengan hasil debat kelompok-kelompok yang lain di kelas yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dikompetisikan dengan kelas yang lain akan diambil 3 juara 1, 2, 3 untuk pemenang kompetisi debat. Ini adalah salah satu contoh kompetisi keterampilan komunikasi yang kami laksanakan di dalam pembelajaran. Nah, untuk di luar pembelajaran, saya akan memberikan contoh program kegiatan Quote of the Day. Nah, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan ekstra ya, yang mengasah keterampilan komunikasi terutama dalam bahasa Inggris. Nah, teknik pelaksanaan untuk Quote of the Day ini adalah setiap perwakilan siswa di masing-masing kelas akan mendapatkan satu kartu quote. Nah, siswa yang bersangkutan yakni 2 orang harus berdiskusi untuk
untuk mengetahui apa maksud dari quote tersebut, dan kemudian mereka akan mengkomunikasikannya atau menjelaskannya maksud dari quote tersebut pada kegiatan apel. Jadi terdapat waktu khusus untuk pelaksanaan program kegiatan quote of the day ini. Untuk penyampaian quote terbaik akan menjadi juara dan mendapatkan reward. Jadi kami selalu mengkompetisikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keterampilan siswa, termasuk pada keterampilan berkomunikasi secara lisan ini. Nah, selain itu, untuk poin kedua terkait dengan keterampilan komunikasi siswa secara tertulis, bisa dilihat dari portfolio tugas siswa. Nah, dilihat di sini, bisa kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh tugas pada mata pelajaran literasi membaca. Mereka harus membuat atau menulis cerita fantasi. Jadi mereka bertugas untuk menuangkan apa yang ada di pikiran mereka, imajinasi mereka dalam bentuk tulisan. Nah, ini adalah salah satu contoh teks cerita fantasi yang telah dibuat para siswa. Nah, ini untuk nilainya, hasil pekerjaannya, di mana setiap guru juga akan memiliki rubrik penilaian masing-masing. Nah, contoh yang kedua yakni laporan praktikul global warming. Di sini untuk mata pelajaran literasi sains, mereka harus melakukan praktikum terkait dengan upaya penanggulangan global warming. Jadi setelah melakukan praktikum, mereka harus menuangkan hasil praktikum tersebut dalam sebuah tulisan laporan. Seperti itu. Jadi ini juga salah satu kegiatan yang mengasah keterampilan siswa dalam berkomunikasi secara tertulis. Kemudian dalam mata pelajaran bahasa Inggris juga terdapat tugas writing tentang pengalaman di masa lampau. Di sini siswa bisa menuangkan pengalaman yang mereka alami dalam sebuah tulisan. Seperti itu. Adapun kegiatan-kegiatan sekolah yang terkait dengan keterampilan berkomunikasi secara tertulis bisa kita lihat pada kegiatan labirin, ekstrakurikuler labirin. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, adalah kegiatan ekstra labirin ini adalah memberikan wadah kepada siswa-siswa yang memiliki minat dan bakat dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di sini mereka mendapatkan pembimbingan untuk menulis sebuah karya ilmiah melalui berbagai proses eksperimen ataupun penelitian.